Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Wijaya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, adapun yang menjadi kegiatan pada pembelajaran modul 3.1 ini adalah yaitu melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar tempat saya mengajar, yaitu yang pertama adalah melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selat selaku Kepala Sekolah saya sendiri, kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bedandong, dan terakhir melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA 1 Dendang. Baiklah, untuk lebih singkatnya, mari simak video wawancara saya, yaitu yang pertama adalah dengan Bapak Kepala Sekolah tempat saya bekerja, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selat, yaitu dengan Bapak Dr. Andus Iwayan Cenik. Selamat menyimak. Baik, selamat siang Pak Wayan. Selamat sore, Mas Sore. Oke, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya dan izin untuk hari ini yang mau melakukan wawancara terkait dengan tugas Tiang di CGP. Salah satunya adalah wawancara terhadap pimpinan, dan kebetulan Bapak hari ini meluangkan waktu untuk saya yang izin untuk wawancaranya. Nah, wawancara yang Tiang lakukan ini adalah terkait dengan bagaimana Bapak selaku pimpinan BIKI dalam hal mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, sekolah kita. Mungkin kita mulai saja Pak. Yang pertama adalah selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Mungkin ini istilah baru ya terkait dengan dilematika etika. Jadi karena selama ini mungkin kita ya yang model-model jadul lah kita belum mengenai itu. Nah, coba kita akan kaji dari pengalaman-pengalaman yang selama ini kita tangani bersama ya. Jadi terkait dengan dilema etika itu ya. Nah, yang pertama terkait dengan bagaimana kita mengklasifikasi permasalahan, identifikasi istilahnya ya. Nah, tentu dari permasalahan yang muncul itu kita mengawali dari ada tidaknya komitmen atau kesepakatan awal terkait dengan bagaimana menangani masalah. Nah, yang kedua tentunya nanti kita akan melihat bagaimana dampak dari kasus yang terjadi. Jadi baik dampak secara individu, kemudian sosial dan moralnya, termasuk psikologi, baik yang bersifat penyebab dan akibatnya, itu yang kita lihat. Teknik identifikasi dulu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dan itu adalah dari kasus-kasus yang terjadi itu kita harus menjustifikasi dulu, harus tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Jadi tentu nanti ada tidak tertutup kemungkinan, umumnya kan ada 2 pihak, tapi tidak ada yang melebar sampai melibatkan. Nah, jadi itu hal-hal penting yang perlu kita identifikasi terkait dengan bagaimana mengawali jadi untuk mengklaster permasalahan itu bisa lebih terang. Oke, terima kasih Pak. Nah, berikutnya Pak, Niki selama Pak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana menjalankan. Jadi 2 kepentingan yang sama-sama benar ya. Sebenarnya permasalahan yang terjadi itu tidak hanya sebatas 2 hal yang semuanya benar. Bisa saja mungkin nanti ada satu benar satu salah, atau mungkin bisa dua-duanya salah. Nah, di sini istilah pentingnya nanti kita yang pernah tadi mengidentifikasi itu. Nah, yang jelas terkait dengan apa yang ditanyakan bahwa ada permasalahan yang sifatnya sama-sama benar, itu ya memang ini sebuah simalakama sebenarnya, dilematis. Nah, cuma kita
dalam mengambil keputusan itu bagaimana nanti meminimalisasi dalam pengambilan keputusan itu supaya di satu pihak tidak merasa dirugikan dan di satu pihak tidak merasa diunggulkan, dan nanti ada istilahnya itu saling istilahnya win-win solution. Jadi makanya dalam istilah manajemen konflik itu ya, jadi bagaimana nanti itu kita bisa mengurangi terjadi perasaan yang bersalah dan perasaan yang mengunggulkan. Nah, tentu nanti yang tidak kalah pentingnya adalah menimbang dampaknya. Nah, jadi istilahnya itu seperti mungkin itu dalam mudarat dan apa dulu istilah orang sananya itu dampak baiknya dan dampak buruknya. Nah, terkait dengan kebijakan yang tadi itu ada siswa seperti ini yang melanggar ada seragam sekolah dengan alasan, kalau memang kita mengacu pada aturan yang berlaku ya pasti ada aturan main, ada tertibnya ya, bagian hari ini begini dan seterusnya. Nah, tetapi di pihak lain siswa juga memiliki alasan tertentu kenapa sampai mereka melanggar. Nah, nanti pentingnya kita mencari sebab-sebabnya, yang ada nanti kita langsung memvonis begitu mereka melanggar aturan sudah kita nyatakan mereka bersalah. Nah, di sini perlunya kita mengambil sebuah kebijakan. Nah, tentu nanti dasarnya adalah menelusuri kenapa sampai anak-anak itu melanggar. Apakah memang setiap hari melanggarnya atau memang jadi sebuah kebiasaan mereka melanggar. Itu dia ada penyebab. Nah, mungkin setelah kita telusuri seperti apa yang prediksi itu, misalkan karena alasan sangat-sangat mendesak itu memang mereka dalam kategori miskin, tidak bisa membeli pakaian seragam. Nah, di sini kan kita sudah mengambil kebijakan, jadi bahwa kita tidak mewajibkan anak-anak untuk membeli seragam baru. Nah, sepanjang mereka bisa mengikuti, apakah mereka berusaha untuk minta dari kakaknya atau misalnya siapa, yang penting mereka menggunakan pakaian yang layak pakai. Jadi kita bisa mungkin carikan solusi semacam itu. Dan nanti mereka bisa mengikuti aturan yang sesuai dengan teman-temannya, tidak merasa melanggar. Ini tidak semua pelanggaran nanti kita kategorikan memang mereka melanggar, tapi kan kita cari penyebabnya. Nanti kalau memang penyebabnya masuk akal, bagaimana kita punya hati, punya rasa jadi terhadap siswa yang bersangkutan. Kita punya kewajiban nanti untuk bisa apakah mencarikan donaturnya, siapa tahu nanti ada yang bisa membelikan, dan kebetulan juga kita di program NUSIS juga ada pengumpulan ya baju-baju layak pakai lah, jadi untuk seragam sedekahnya bagi yang tidak mampu. Itu salah satu solusi. Kan nanti dengan model begitu siswa terfasilitasi lah, dia lagi akan menimbulkan pelanggaran yang rutin. Baik. Nah, untuk berikutnya Pak, selama menjalankan atau pengambilan keputusan tersebut, mungkin ada langkah-langkah Pak, langkah atau keputusan apa yang selama ini dapat dilakukan untuk dalam langkah pengambilan keputusan tersebut. Oke. Langkah-langkah kalaupun nanti ini bukan merupakan protap ya, ini kan tergantung lihat dari kedalaman permasalahannya, jadi keluasan. Itu masalah kecil kan perlu langkah-langkah yang rumit. Nah, cuma yang jelas langkah-langkah yang paling umum dilakukan itu adalah itu jelas mengidentifikasi permasalahan itu. Kemudian dalam permasalahan itu siapa-siapa aja yang terlibat, apakah melibatkan 1-2 orang atau 1 orang dengan pihak yang lain, sehingga nanti
itu akan menjadi dasar dan membuat keputusan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, yang kedua itu adalah cara pentingnya adalah mengetahui penyebab kenapa masalah itu terjadi. Karena kita yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada penyebab pemicunya. Kemudian dari penyebab itu nanti timbul akibat dampak. Jadi mungkin nanti berdampak pada dirinya sendiri, mungkin juga bisa berdampak bagi orang lain, termasuk sekolah, bahkan masyarakat, bahkan lembaga ini. Itu yang. Nah, kemudian yang lain adalah mengenali nilai-nilai bila mana masalah yang itu. Apakah memang permasalahan yang itu adalah memang betul pelanggaran aturan atau sekedar kesalahan teknis sedikit saja. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga sama dengan tadi, mengenali siapa-siapa yang terdampak dari akibat permasalahan itu. Di dampaknya itu kan sudah saya katakan tadi, mungkin hanya berdampak pada siswa bersangkutan dan jadi itu melibatkan orang tua, masyarakat, bahkan ada sekarang kan kelompoknya juga yang menjadi masalah. Jadi kita pertimbangkan dalam menentukan langkah-langkah sehingga nanti kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, kita terkait dengan hal yang sama ini ya, Bapak. Tentu yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan yang berkaitan dengan kasus di Lima Etika yang maksudnya kan itu kasus yang sama-sama benar. Itu yang Bapak anggap efektif dan juga yang menjadi tantangannya. Yang selama ini hampir tidak satu langkah yang menyebutkan efektif, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana mempertimbangkan dampak dari keputusan itu, karena kita yakin bahwa akibat dari sebuah kebijakan, karena apalagi nanti sama-sama membawa nilai kebenaran. Nah, jadi kita akan menimbang dari keputusan itu bagaimana dampaknya terhadap yang berpublik itu, karena sama-sama membawa kebenaran. Nah, di sini kita akan menimbang mana yang akan berdampak pada kebaikan yang lebih luas gitu. Nah, jadi bukan berarti kita mengorbankan yang kecil, karena kita sudah meyakini bahwa dampak dari sebuah kebijakan, yang namanya kebijakan itu bisa melanggar aturan tapi tidak nabrak betul. Ya kan, jadi kita nyimpen sedikit, nah, tentu nanti ada hak-hak lain yang lepas. Nah, sepanjang nanti itu yang kita anggap itu keliru, itu tidak merasa bersalah betul, nah, sehingga nanti dampaknya sedikit gitu. Nah, jadi istilahnya itu tidak mengalahkan dan tidak memenangkan, jadi artinya menang keduanya. Itu win-win solution. Nah, kemudian yang tidak terjadi adalah skupnya tadi, sejauh mana dampaknya, apakah melibatkan masyarakat sekitar, lembaga. Nah, itu yang kita menjadikan pertimbangan. Nah, kemudian tantangannya tentu nanti yang tidak kalah adalah terkait dengan conflict of interest. Kadang-kadang kita sebagai pemegang kebijakan itu dalam memutuskan itu ada rasa bersalah, bakat ini. Nah, ternyata sana konflik kepentingan itu menjadi tantangan yang paling berat bagi kita. Oke. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tidak semua keputusan yang saya katakan tadi itu kan akan bisa memuaskan semua pihak. Jadi makanya di sana itu ada bagaimana yuk yang merasa tidak diikuti alurnya mungkin tidak merasa diabaikan, kemudian yang merasa kita anggap hukum bukan bersimbol. Di sini adalah sama-sama mencari nilai titik tengahnya. Itu yang jelas pastinya setiap kebijakan itu kita pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi tantangannya adalah bahwa
keputusan yang diambil itu tidak semuanya Ya, risiko dari sebuah kebijakan itu pasti. Oke Pak, jadi terkait dengan pengambilan keputusan itu Pak, gimana Bapak mengatur waktunya? Apakah ketika ada satu kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau harus membutuhkan jadwal khusus? Okay. Nah, terkait dengan durasi, jadi kita akan memilah lagi. Jadi kalau memang permasalahan sangat melibatkan banyak orang, apalagi harus menghadirkan orang tua, tentu ini perlu proses menyurati orang tua dulu, kita buat jadwal pertemuannya. Jadi untuk hal-hal yang sederhana saya kira mungkin bisa dengan bantuan para guru, pakar dan BPK. Khusus nanti yang melibatkan banyak pihak, nah ini tentu kita harus undang dan dulu kita jadwalkan tentunya. Jadi supaya nanti para pihak yang akan kita mintakan informasi supaya valid, nah, jadi semua ketemu dalam waktu dan tempat yang sama. Nah, makanya perlu memang penjadwalan. Jadi ada kasus yang dijadwalkan khusus, ada satu kasus lagi yang memang bisa ditangani. Tetapi tidak semua kasus harus dijadwal. Kita kan melihat dari kondisi, tingkat berat, rendahnya berat, ringannya kasus yang terjadi. Itu yang kita lakukan selama ini. Berarti tergantung gini Pak ya, tergantung kasusnya seperti apa. Tingkat kesulitan kasusnya, kemudian tingkat kepada siapa saja yang terlibat dalam menangani kasus. Kalau misalkan hanya kalian permasalahan 2 orang dalam percintaan selesai di sini, saya kira dengan kalau yang melibatkan orang luar, ini yang penting perlu harus jadi orang tuanya, mungkin para wali dan sebagainya, dan bila perlu para pihak yang terkait itu agak hukum, polisian juga, apalagi kan dengan kriminal itu ya hukum harus tahu. Sudah perlu kita penjadwalan. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi lagi 2 pertanyaan. Nah, yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Kalau orang per orang yang membantu pasti banyak, sama teman-teman Bapak saya yang memberikan urun pendapat. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana para pihak yang berkasus ini mereka bisa mengungkapkan nilai-nilai kejujurannya. Mereka jujur menyampaikan kenapa sampai masalah itu terjadi. Jadi karena dari kejujuran itu nanti akan bisa mengurangi dampak negatif dari keputusan yang kita ambil. Jadi kalau sudah jujur, nah berarti kan mereka sudah mengakui kalau masalah yang mereka salah. Kalau memang kalau ini kejujuran ditutupi, nah ini akan berat bagi kita. Nilai kejujuran dari para pihak yang kita tangani itu menjadi penting, sangat membantu itu. Terima kasih Pak. Jadi artinya bahwa di samping juga melibatkan AC, guru-guru yang berwenang di sekolah ini Pak ya, juga adalah dari yang bermasalah. Ya, yang bermasalah itu penting. Nilai kejujuran seperti apa? Mengungkap kasusnya sesuai dengan fakta. Ya, kalau sama dengan kita ke dokter, kalau kita tidak jujur mengungkapkan penyakit kita ya, bisa ngasih obat yang benar Bang. Ya, itu modelnya kan, karena itu kan. Oke, biasa kita kejujuran penting sekali. Dalam semua hal yang telah disampaikan, ya, malam kita hampir berapa? Di atas 12 tahun pimpinan Diki. Nah, pembelajaran apa yang Bapak petik ya, Bapak sekolah khususnya dalam pengambilan keputusan untuk kasus hikmahnya mungkin Bapak itu? Hikmahnya tentu nanti adalah tanggung jawab, karena kita selaku mengambil keputusan, jadi kadang-kadang tidak jarang kita merasa bersalah, kita begitu ya. Jadi makanya di sini penting informasi valid dari para pihak dan dari fakta-fakta yang mendukung, ke sini nanti kita bisa mengantisipasi yang memperkecil lah
kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Yang jelas tanggung jawab moral itu yang Jadi kata saya sebagai kan saya bisa ya mungkin mengambil ya pelajaran yang banyak nih untuk depannya. Oke, ya. Bersama. Baiklah, untuk wawancara yang kedua, saya melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Bubandem, yaitu dengan Bapak Dr. Andus Iwayan Miasu MPD. Baiklah, kita lihat. Mungkin pengalaman ini dalam mengidentifikasi kasus itu bagaimana caranya adalah kasus yang merupakan ini teksnya ini mungkin gambar Pak pun itu apa informasi itu yang merupakan dilema etika dan bukan moral istilah yang ada di dalam kasus-kasus yang ada Pak sekarang ini. Ya. Sama sih yang paling sulit gitu ya, yang paling sulit kasus itu dilema etika dan dilema moral. Kalau dilema etika itu kan dilema artinya kan dua yang susah yang berkaitan dengan etika. Itu etika berlaku di lingkungan pendidik, tenaga kependidikan, tentunya etika di masyarakat. Dua hal yang ya keduanya tapi harus diambil satu ya, diambil satu yang harus diputuskan moral namanya moral kita dibujuk moral kita dibujuk ya dibujuk oleh dua hal yang disampaikan satu benar salah. Udah tahu itu salah gitu ya. Harus diambil keputusan gitu. Keputusan. Yang salah yang membujuk ya. Yang salah yang membujuk ini. Moral kita yang dibujuk. Bukan moral. Kuat moralnya ini. Ini semacam kalau sekarang kan gratifikasi. Gratifikasi itu contohnya. Bukan moral. Identifikasi kasus-kasusnya ya kelompokkan dulu ya, bisa kelompokkan dulu kasus itu, kan ciri-cirinya, yang lain ya apakah itu terkait dengan individu tadi gambarnya gratifikasi bisa individu bisa kelompok ya, bisa individu bisa kelompok. Kalau itu individu, individu ini ya, kalau kita laporkan itu secara kelompok boleh kita gratifikasi itu. yang lebih sulit yang mana? Yang itu ya. Yang sulit Resikonya ya. Sering kali terima apa namanya ini ya gitu kan ya pasti ya jadi makanya belajar gratifikasi bedakan janji meskipun dia pura-pura ke rumah misalnya ya kamu apa ya ngobrol biasa kata teman Pak, nanti kalau ada kegiatan betul di sekolah saya kasih. Nah, ini susah kan? Susah kalau keputusan nih. Simpang kita dikasih teman, dikasih nyala lima udah ekstra. Ya, ini sulit. Makanya harus ada kebijakan. Itu kalau yang susahnya yang etika itu kan ya individu ini
ketika yang berlaku di sekolah ini misalnya harus absen dan pada waktu itu gitu waktu jauh misalnya ya yang wajar lah absennya jam 7 wajar kurang 10 ya 7.15 pulangnya jam 14.15 yang wajarnya kan jam 6 pagi kan absen jam 23 absen pulang itu kan udah tidak wajar bukan pimpinan memberikan pekerjaan lebih bagaimana mengambil keputusan ini kita beratakan dengan kepentingannya gitu ini harus dimakan ya makanya itulah kalau mewakili kelompok dilema kita bilangnya oh ini warga berbangsa hari ini ya oh ada usaha oke lah gitu masalah ini apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif untuk pengambilan sebuah keputusan kalau memang keputusan itu adalah sebuah keputusan paling efektif. Kalau hal yang efektif keputusan itu adalah kolaborasi. Jadi apa kolaborasi? Karena itu pencerminan bahwa seorang pemimpin itu tidak militer. Artinya ada yang diajak untuk mempertanggungjawabkan usaha. Meskipun tanggung jawab tertinggi ada di pimpinan ini, tapi minimal sepengetahuan yang diajak kolaborasi. Aset senior misalnya itu kolaborasi yang efektif. Yang kedua pendekatannya, pendekatan yang manis efektif dari arah yang manusiawi. Pendekatannya lagi peringatan gitu ya, berantem itu ya memanggil di depan umum, marahi orang depan umum. Jadi pendekatannya yang hal-hal apa saja selama Bapak merupakan pimpinan. Jadi ada tantangan-tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus terutama dilema Bapak. tantangan terberat ada pada diri sendiri sebenarnya. Pada diri sendiri sebenarnya. Karena kita yang namanya dilema itu kita harus mengambil keputusan itu yang ya, jadi yang terbaik untuk semua. Ya, yang terbaik untuk semua gitu. Jangan dikasih satu ini. Jadi diri sendiri itu harus apa? Ada itu kesiapan mental sudah tepat dah waktunya saat ini. Saat ini mungkin kalau kita lihat panggungnya dahinya masih mengkerut berarti masih belum Emosi ya. masih jangan-jangan nanti emosi dia gitu. Terkait dengan gini Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa dilakukan jika menghadapi satu kasus nantinya bisa mengambil keputusan. Langkahnya kan identifikasi sudah kan itu sudah ada kasus kan berikutnya kan nyari informasi fakta informasi sebanyak-banyaknya di Cari fakta lapangan gitu. Informasinya kayak apa informasinya apa belakangnya regulasi apa yang kira-kira nanti akan berkurang mendukung
yang sebagai pamen kita regulasi amanah. Saya ya kan itu sebagai benteng terakhir lah. Terus seperti ini loh regulasi. Yang selama ini yang Bapak pergunakan sebagai acuan untuk memperlukan membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan, sekiranya Bapak bisa memberikan penjelasan. Apa yang bisa digunakan itu dalam semua proses? Kalau itu kan sudah Kolaborasinya. Pelajaran apa saja yang dapat Bapak alami ya, dalam mengambil suatu keputusan, terutama dilema. Titiknya ya. Selama 10 tahun di kepala sekolah ini udah 10 tahun ya, dari awal yang berhikmahnya sampai saat ini adalah pengendalian diri dan emosi. Awal-awal mungkin harus gini, punya idealisme tinggi, harus gini, tidak tercapai, merasa gimana, gagal kan gitu. Oh ternyata saya harus lama-lama seperti ini. Kita tidak bisa tangani secara emosional, jadi harus dipertimbangkan dengan bijak. Bahwa pelajaran berikutnya adalah kayak pelajaran berdiferensiasi. Individu ternyata memiliki problem yang unik, problem yang unik masing-masing. Oh ternyata setelah cari informasi ternyata perekonomian menyebabkan. Oh ternyata situasi rumah tangga yang menyebabkan. Jadi kondisi-kondisi yang ya kadang benar dan benar, salah, benar gitu. Pelajaran kita bahwa inilah kasus yang dialami oleh yang pelajaran berikutnya bisa dipakai bahwa jabatan itu adalah titipan sementara, dan sahabat itu adalah yang harus kita lakukan. Bahwa kebijakan itu memang harus kebijakan ya. Karena kita tahu kebijakan pasti bertentangan. Salah itu. Kalau tidak ada kebijakan pasti salah. Kalau kebijakan para sekolah salah. Jadi bisa ada aneh Pak di luar dari dunia. Ya, di luar dari regulasi. Bahasanya kebijakan membijaksana. Bisa aturan melanggar aturan sebenarnya. Melanggar regulasi. Kalau kita sahabat saya sebenarnya. Patokan awal itu dari regulasi. Mungkin harus disiapkan. Jadi penerapan kalau kita nggak suka regulasi ya dampaknya juga akan nggak baik ini. Terima kasih. Ya, cara yang ketiga itu saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lundang, yaitu dengan Bapak Iwayan Nurase SPD MAG. Sebelumnya Om Swastiastu. Mohon maaf Miki yang mengganggu aktivitas Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini terima kasih yang ucapkan sudah meluangkan waktu sesuai dengan yang tiang kemarin mohonkan Pak hari ini tiang ada Bapak dalam rangka sebagai bagian dari tugas yang di CGP, bagaimana Bapak kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak selama ini temui yang berkaitan dengan itu kasus dilematika atau bujukan moral. Selama setahun memang beberapa kasus terjadi di sekolah ini, walaupun tidaklah terlalu menghambat proses belajar mengajar di sekolah ini ataupun
keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah ini. Nah, syarat yang mengidentifikasi kasus itu adalah tetap berdasarkan definisi dari apa itu dilema etika. Situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau benar. Kemudian rujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Dari definisi itu bisa kita identifikasi mana yang termasuk rujukan moral, mana yang termasuk dilema. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah, atau dalam arti disebut dilema etika, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan meneruskan jika kasus itu antara kedua belah pihak sama-sama memiliki nilai kebajikan, saya akan memutuskan untuk memilih nilai kebajikan yang memiliki kasih yang lebih luas dan lebih bermanfaat kepada siswa tadi. Ini jangan sampai merugikan tadi. Jadi keputusan yang diambil walaupun sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan, tetap akan mengutamakan keberpihakan kepada tadi agar mereka tidak dirugikan. Baik, luar biasa Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin dengan contoh itu yang lebih tergambar nanti. Yang walaupun selaku penanggung jawab di sekolah ini, tetap yang jika ada suatu kasus yang akan memanggil stakeholder atau yang berkepentingan di sekolah ini yang terkait dengan pertama itu wali kelas. Kasus itu berdasarkan laporan wali kelas. Kemudian masuk atau maju ke BK. Setelah BK, ya maka kesiswaan. Maka kesiswaan kita akan rembuk peserta waka-waka yang lain. Jadi merembukan atau menangani suatu kasus yang menyangkut dilema etika yang tidak bisa sendiri, karena yang ingin dari rekan-rekan ataupun mangku kepentingan di sini itu ikut rembuk, sehingga ketika menangani suatu kasus itu kita dapat pendapat, masukan dari berbagai pandangan dari rekan-rekan tiang itu. Nah, setelah itu yang akan mengambil keputusan berdasarkan itu tadi berpikiran kepada siswa. Contoh, nanti kemarin rapat rutin yang sampaikan bahwa ini loh kronologisnya, kita sudah step by step untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan ujuk-ujuk mengambil keputusan. Jadi biar tidak salah. Jadi luar biasa Pak. Ya, dengan bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, tanya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap dalam pengambilan keputusan pada setelah yang alami selama setahun itu sinergi kolaborasi antara guru, wali, kemudian BK, termasuk pegawai. Kenapa yang sampaikan seperti itu? Bagaimanapun dalam suatu institusi atau lembaga kan kita memang semua berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan utamanya adalah kita kan berfokus pada siswa, dan sampai merugikan siswa. Jadi kuncinya adalah sinergi Pak. Sinergi. Jadi apa yang kita ambil itu sudah merupakan kesepakatan bersama, walaupun tiang yang bertanggung jawab. Baik Pak. Jadi selanjutnya, setelah itu Pak, terkait dengan tantangan Pak. Nah, jadi tantangan yang paling utama yang Bapak selama ini rasakan dalam mengambil keputusan final itu seperti apa Pak? Ada semacam dilema antara ketegasan menegakkan aturan dengan harus mengambil kebijakan karena kasihan. Contoh itu tadi, kita ingin tegas menerapkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena itu kan kita pegangan, kita aturan.
contoh dulu ya, ini kasusnya waktu PDB Iya. yang kan mengalami itu. Satu sisi kita tegas dengan juknis, Iya. tegas kan? Iya. Nah, sisi lain ada dalam tanda kutip apa ya? Kebutuhan yang Iya, satu siswa miskin harus Iya. diterima, kan itu kita harus juga akomodir. Bener itu. Iya. Siswa miskin karena nggak bisa ke kota kan Iya. harus kita terima, dan ini sama dengan adat juga. Sama terenang. Sekolahnya nih. Nah itu kita nggak bisa harus strike dengan aturan karena akan berbenturan dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu jalan tengahnya adalah itu tadi, kita ya dibicarakan kemudian bahwa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa niki aturannya, kalau memang tidak melanggar kami bisa. Artinya terkait dengan pengambilan keputusan itu, Pak. Iya. Apakah ada jadwal khusus atau ketika ada masalah Iya. langsung harus diselesaikan? Nah, ini yang tidak punya jadwal khusus, cuman untuk antisipasi itu yang rapat rutin harus dilakukan. Sehingga itu rapat rutin itu berfungsi evaluasi terhadap sebulan berselang yang Iya. sudah lewat, terkait apa yang kita programkan. Kemudian barangkali di dalam bulan berjalan itu ada kasus, sudah bisa kita antisipasi lebih awal. Iya. Contoh, menjelang ini rapat rutin yang tanggal 12 itu, sebelumnya itu dari bulan Maretnya itu sudah yang rekap kehadiran dan inventaris masalah. Misalnya kehadiran, misalnya dia ada alfa lebih dari 5 kali, UBP harus memanggil, dan lebih dari 10 kali harus ke komposisi dan panggil orang tua, biar enggak nanti akumulasi masalah itu menumpuk di akhir semester. Nah ini Memang banyak ya kan gitu. Mungkin kasus-kasus di mana Ya. pada saat mau menjelang rapor kan baru Ya, itu kan masalah inventaris apa kan, itu? kan sudah Lambat. akhir udah Iya, lambat nanti. Tidak ada proses pembinaan soalnya. Iya. Dan saya inikan guru BP dan wali itu agar benar-benar mengetahui anak buahnya. Ya, tidak ada masalah. Minimal kita sudah punya data terhadap anak itu. Ya, itu tadi bahwa anak-anak yang bermasalah, umumnya adalah anak-anak yang bermasalah di rumah. Itu kebanyakan satu, bapaknya punya siswa atau broken home, cerai, kemudian ada narkoba, ada judi. Itu sekali lagi Ya, kembali kepada keluarga. tetap nih tindakan Ya. preventif ini harus tetap jalankan lah. Ya. Bisa Preventif dan preemptif istilahnya. Ya. Itu maupun sebelum preventif, maupun ada kita sudah punya data dia, biodata. Oh ini anak ini kan sudah itu untuk proses pengambilan datanya gimana Pak? Apakah linknya ke guru BK atau bersinergi nih wali dan Oh, guru BK. artinya ketika rapat rutin itu atau sebelum rapat rutin Ya, mungkin sudah. dilaporkan dulu. Ya, yang di sini mungkin sama dia, pening dia dulu. Sebelum rapat rutin 2 atau 3 hari menjelang rapat rutin, yang rapat kecil dulu Iya. antara BK, Wakasek, KTI, Pakistan nanti ke dia. Nah kemarin terus aja deh yang tidak bisa diselesaikan. Wah lah, sedangkan ujian sudah dekat nih. Iya. Kalau dia nggak ikut proses, kan kita nggak bisa memberikan nilai. Iya. Padahal kalau kita telusuri dengan cara hati dari hati, terungkap Pak dia kenapa seperti itu. Kan yang masih ingat nih perkataan Prof. Karena yang biologi dulu, yang Prof. Tirta. Kalau jadi guru, jangan terlalu dekat dengan siswa, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat nanti objektivitas kita menilai Ya. sulit. Kan banyak kasus itu guru yang terlalu dekat dia sampai bercanda itu, nanti objektivitas kita menilai siswa itu akan hilang. Tapi jangan juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu kita akan tidak mengenal karakter anak-anak. Sebelum merdeka kan kita harus mengenal karakter. Kita harus mendekati. Ya wajar-wajar saja. Dan sambil jalan di proses pembelajaran kita mengenal anak. Itu pentingnya biodata. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema? Seseorang atau faktor-faktor itu?
Sama Niki yang membantu memudahkan itu adalah rekan-rekan keterbukaan mereka dalam menyampaikan masalah di tingkat pertama wali. Dengan wali bersinergi dengan desa, dengan siswa. Nah, itu sinergi itu yang membuat yang merasa rendah, ya dipermudah. Karena tiap orang punya potensi untuk menyelesaikan masalah. Kita mentok, lalu kita mengambil keputusan bersama, sehingga keputusan itu memang benar-benar hasil dari kajian terhadap data. Nah itu, misalnya guru BK bawa data kan, lolos tanggal sekian, kemudian alfa tanggal sekian, pump tanggal sekian, sampai jam dan kemudian fotonya ada. Besok seandainya kita mengambil suatu keputusan, karena ada kan tegas nih. Keadilan gitu ya. Misalnya ada memiliki konten deh. Ini datanya Pak, yang kenal semua berbasis hanya pengambilan fakta-fakta yang di lapangan itu sangat zaman sekarang kan begitu ya. Berbasis data. Semua keputusan harus berbasis data. Tidak akhirnya keputusan itu bukan amatiran. Iya. Itu semuanya yang kan sini panggil orang tua, foto, kemudian tanggal, masuk informasi dengan keadaan anaknya di sekolah sampai harus dipanggil orang tuanya. Senang orang tuanya. Karena kadang orang tua seperti ini. Kemarin kan ada masalah dia nunggak. 16 kan hasil juga itu. Ternyata ketika panggil orang tuanya marah-marah. Kayaknya soalnya gini. Kenapa kok nak dikasih tahu Pak? Di awal anak saya sampai 6 bulan. Kita sudah kasih tahu pemberitahuan, kemudian di lapangan juga sudah. Ini kenapa dipanggil? Kan karena sampai 6 bulan. Walaupun 75.000 per bulan, ketika terakumulasi menjadi kali 6, jelas merasa berat. Oleh karena itu, ini sama kita berterima kasih orang tuanya mau datang. Sehingga Pak orang tua dapat informasi satu akurat, dua dari informasi dari sumber yang pertama. Ya, dari orang tua Pak terima kasih gitu. Dia mulai dah turun tensinya. Nah berikutnya Pak, dari apa yang sedang Pak selama ini rasakan ya dalam proses sebagai pimpinan, yang kedua dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan sekolah ini, bagaimana keberlanjutan pendidikan di sekolah ini anak-anak. Nah secara pribadi Pak, hikmah yang Bapak dapat ambil dari pengalaman itu seperti apa? Hikmahnya? Yang pertama ketika kita mengalami kasus yang tergolong dilema etika, kita harus melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Ketika suatu keputusan itu diambil secara bersama, walaupun yang sebagai penanggung jawab tetap akan memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan kalau kita ambil keputusan sendiri. Nah, itu pengalaman yang rasakan itu dengan melibatkan bawahan atau rekan-rekan yang lebih yang merasa ringan untuk mengambil, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau hanya Pak, kalau sendiri belum tentu juga bisa, ya kan? Dari rapat atau rembuk terkait suatu kasus itu kita bisa melihat aspek pandangan dari berbagai sisi pandang, sehingga yang kita nanti putuskan adalah yang terbaik buat siswa. Ya. Jadi yang terbaik buat siswa. Kita ulang jadinya. Pelajarannya itu adalah mengambil suatu keputusan, apalagi menyangkut dilema etika bersama Pak duduk. Jadi sangat luar biasa Niki. Apa yang telah sampaikan dari pertanyaan yang diajukan banyak. Maaf. Saya wawancara dengan Bapak ada hal yang yang juga kita maaf kalau ada yang itu berdasarkan pengalaman yang setahun kurang lebih setahun 3 bulan lah yang jadi ya aman. Baik, jadi di penghujung kegiatan wawancara ini jadi saya melakukan kegiatan refleksi terkait dengan hal-hal atau keputusan-keputusan terbaik yang diambil oleh 3 kepala tersebut, yaitu Kepala Sekolah SMA 1 Selat, SMA 1 Bandem, dan SMA 1 Rendang. Baiklah, jadi untuk selanjutnya simak hasil refleksi wawancara saya
terkait dengan bagaimana para kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, dan semoga apa yang menjadi hasil wawancara itu memberikan inspirasi kepada saya sendiri maupun kepada pihak yang berkepentingan dalam hal bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Wijaya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil refleksi wawancara dengan 3 kepala sekolah yang sudah saya wawancarai terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan atas nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Iwayan Cenik MPD, Kepala SMA 1 Selat, Bapak Dr. Iwayan Miase MPD, Kepala Sekolah SMA 1 Bandem, dan Bapak Iwayan Nurase SPD MAG, Kepala Sekolah SMA 1 Rembang. Nah, yang pertama, refleksinya adalah hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang Anda dapatkan. Nah, untuk hal menarik apa yang muncul dari wawancara ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mengidentifikasi apakah masa tersebut keduanya benar atau benar salah. Nah, selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dan apa dampaknya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan kasus. Nah, kemudian dari 4 paradigma kasus ya, yang dominan itu adalah paradigma individu lawan kelompok, kemudian paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ketika kepala sekolah dominan menerapkan prinsip dalam pengambilan keputusan itu adalah prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana dalam pengambilan keputusan lebih mengutamakan kepentingan siswa. Sekolah tetap menggunakan acuan aturan yang berlaku, namun melakukan pengecualian pada kasus itu karena rasa kasihan dan empati pada siswa dengan pertimbangan jangka panjang untuk keberlangsungan masa depan siswa. Nah, selanjutnya terkait dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara umum, ketika kepala sekolah sudah menerapkan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mulai dari menggali nilai yang saling bertentangan, apakah itu adalah kasusnya kedua benar atau ada yang benar salah. Tapi dalam hal ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai daripada kebajikan ya. Jadi dilema etika itu yang saling bertentangan diidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah guru, siswa, guru lain, kepala sekolah ataupun masyarakat di luar sekolah. Kemudian 3, mengumpulkan fakta-fakta. Nah, jadi fakta-fakta yang ada dikumpulkan dari berbagai sumber agar data yang didapatkan itu valid. Kemudian yang keempat, pengujian benar ya. Nah, dalam ini atau benar salah. Nah, jadi apakah masalah itu adalah melanggar hukum, melanggar kode etik, dan meminta arahan dari panutan atau dari atasan. Nah, ini jadi langkah-langkah dalam pengujian itu tentunya seperti itu. Kemudian pengujian paradigma benar-benar itu dilakukan dengan memastikan bahwa kedua kasus itu adalah masuk ke dalam paradigma dari keempat paradigma dilema etika. Kemudian yang berikutnya yang ke-6 adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini didasarkan pada bagaimana keputusan itu adalah berpihak kepada murid. Nah, berikutnya adalah langkah ke-7, yaitu investigasi opsi trilema, yaitu penyelesaian yang kreatif ya, dengan mencari solusi. Jadi keputusan yang diambil kepala sekolah adalah solusi kreatif, solusi terbaik ya, dengan melakukan win-win solution serta mencari alternatif solusi terbaik. Dalam proses mengambil keputusan menggunakan prinsip kolaborasi dengan semua pihak yang terkait melalui mulai dari pendidik, siswa, orang tua siswa maupun tokoh masyarakat. Kemudian menerapkan kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan siswa. Nah, langkah yang ke-8 itu membuat keputusan dari hasil rembuk ya, guru dan semua pihak yang terlibat agar mendapatkan keputusan terbaik yang berpihak kepada murid. Kemudian yang ke-9 adalah melakukan refleksi dari keputusan yang diambil melalui pemantauan monitoring terhadap keputusan yang telah diambil secara berkelanjutan. Kemudian terkait dengan refleksi yang kedua, yaitu bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancari. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa dan apa yang membedakan? Baik, dari 3 pimpinan kepala sekolah yang saya wawancarai memiliki persamaan dalam menghadapi suatu permasalahan dilema etika dengan motivasi permasalahan terlebih dahulu, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta terkait dengan kasus tersebut. Hal ini sama
hal ini sama lainnya, yaitu ketiga kepala sekolah menerapkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dan mengutamakan kepentingan siswa dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang menonjol dari ketiga kepala sekolah adalah untuk kepala sekolah SMA Selat mengutamakan bersama-sama dengan win-win solution, kepala sekolah SMA 26 dengan teknik kolaborasi, dan kepala SMA 9 dengan pendekatan berbasis humanis, yaitu dari hati-hati dengan tetap koordinasi dengan atasan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur aktivitas pengambilan keputusan mereka. Nah, rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika adalah dengan tetap mengidentifikasi, mengenali nilai yang saling bertentangan, menetapkan siapa yang terlibat, serta mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan permasalahan atau kasus, ya, mencari solusi kreatif serta merefleksikan hasil keputusan yang telah diambil. Nah, dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan cara mengamati, mengobservasi, mengontrolling pihak-pihak yang bermasalah secara konsisten dan berkelanjutan, kita mengajak semua pihak yang terlibat dalam kasus untuk menjalankan keputusan yang telah dibuat. Keputusan yang dibuat akan menjadi rujukan untuk penanganan kasus-kasus selanjutnya. Dan hasil yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dan lingkungan Anda pada murid Anda dan pada kolega guru Anda yang lain, dan kapan Anda akan melakukannya. Baik, untuk itu, jadi saya sendiri akan melakukan pengambilan keputusan dilema etika itu pada lingkungan saya, pada murid saya, dan pada kolega guru-guru saya dengan menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, paradigma yang saya jadikan acuan menyesuaikan dengan kasus yang terjadi dengan tetap mengutamakan keberpihakan dengan siswa. 3 prinsip yang saya ambil lebih dominan ke prinsip berpikir berbasis peduli, service thinking, dan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dengan langkah yang ketujuh diupayakan adalah dengan opsi trilema, yaitu penyelesaian kreatif untuk kepentingan pendidikan siswa. Nah, kapan proses penerapannya saya akan lakukan? Yaitu segera, ya, sesuai dengan kasus yang saya hadapi ke depannya. Nah, baik, nah, jadi sekian hasil refleksi dari wawancara saya dengan 3 kepala sekolah. Dengan hasil wawancara ini tentunya memberikan dampak kepada saya sendiri, yaitu jadi inspirasi buat saya bagaimana nantinya menjadi pemimpin dalam pembelajaran, untuk nantinya bisa menjadikan bahwa pengambilan keputusan yang terbaik adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Tergerak, menggerakkan.